Siti Aisyah sekarang Maimunah. Ini kan kalau banyak istri pasti banyak yang menceritakan. Nah, kalau istri satu ya itu aja baru jatuh. Nah, ini coba kalau Rasul kan Siti Aisyah cerita. Siti berarti Nabi itu adil, tidak pilih kasih dengan istri yang lain pun juga begitu itu maknanya kan. Bab qiraati rajuli bab membacanya orang laki-laki fi khijri imraatihi di dalam pangkuannya perempuannya rajul. Waya kali bermula imro'atihi khaidun itu khaid. Ini bab seorang laki-laki baca Quran di pangkuan istrinya. Wah, alangkah asiknya nih Pak. Padahal waya khaidun. Nah, ini tidak yang untuk ngaji, ya perlu diamalkan lah seperti itu kan. Wakana dan ada Abu Wa'ilin, siapa Abu Wa'il yursil itu mengirim, menyuruh siapa Abu Wa'il khodimahu pada pelayannya pembantunya Abu Wa'il. Waya kali bermula khodimahu itu khaidun. Waya kali bermula khadimah itu khaidun khaid. Diutus ila Abi Rozinin kepada Abi Rozin. Akhirnya fataktiya maka datang siapa khadim. Fataktiya maka datang siapa khadim hu pada Abu Wa'il datangnya bil mushafi dengan membawa mushaf. Fatumsiku maka memegang siapa khadim hu pada mushaf bi alaqati dengan centelannya katakan kalau sekarang tasnya centelannya gantungannya bi alaqati dengan gantungannya mushaf bi alaqati dengan gantungannya mushaf. Ini Imam Bukhari mengawali beliau berkata Abu Wa'il itu mengutus khodim. Nah, lafaz khodim ini baik untuk laki-laki maupun perempuan lafaz khodim. Baik mu'anas maupun perempuan itu kalimatnya khodim. Bukan kalau perempuan khodimah itu enggak, tetap khodimun itu pelayan laki-laki atau perempuan. Abu Wa'il ini sama dengan Uwais Al-Qarni. Dia termasuk orang yang dapat titel Al-Mukhadramun. Jadi gini Al-Mukhadramun ini kan, ini mungkin bahasa asing ya. Cara didengar. Jadi gini, ada kata Imam Muslim, ada 20 orang yang zaman Rasulullah dia masuk Islam cuma tidak ketemu Nabi. Jadi kalau ketemu Nabi namanya sahabat. Ini tidak Islam bahkan pinter kayak Rasulullah, cuma tidak ketemu Nabi. Itu namanya Mukhadramun. Mukhadramun itu di orang-orang yang dia Islam zaman Nabi tapi tidak ketemu Nabi. Kalau ketemu Nabi namanya sahabat. Ini termasuk kayak Uwais Al-Qarni bareng itu kan. Nah, dia kan zaman Nabi cuma tidak pernah ketemu Nabi. Uwais Al-Qarni. Nah, Abu Wa'il ini nyuruh pelayannya, pembantunya waktu itu pembantu khaid untuk ke tempat Abi Rozin. Abi Rozin ini adalah termasuk budak yang dimerdekakan oleh Abu Wa'il. Disuruh apa? Mengambil mushaf. Kemudian diambillah mushaf itu dibawa dengan pegangannya. Nah, inilah dalam adab kita orang men itu tidak boleh menyentuh mushaf, tapi kalau menyentuh gandulan centelannya enggak masalah karena la yamassuhu ilal mutahharun. Nah, jadi la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an ilal mutahharun. Kalau tanggal 9 tidak mutahharun itu maknanya malaikat. Makanya mereka itu main-main megang awan-awan saja malah mutahharun mereka malaikat. Dan mereka main-main megang-megang mushaf apa-apa ya. Dianggap biasa saja. Nah, ini kemudian diperkuat lagi ada hadis la yamassul Qur'an ila tahir, la yamassul Qur'an ila tahirun. Jangan menyentuh Qur'an ila tahirun kecuali orang yang suci. Qala berkata siapa Imam Bukhari kata sana Abu Nu'aim Al-Fadl Ibnu Dukan sami'a mendengarkan siapa Abu Nu'aim Zuhair pada Zuhair an Mansur dari Mansur ibni Sofiyata anak Umahu pada sungguhnya ibunya Mansur hadasat itu menceritai siapa Umahu pada Mansur menceritai anak Aisyah tasmiyah Siti Aisyah hadasat itu menceritai siapa Aisyah pada Umahu anak Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada siapa Nabi yattaqiu. Asalnya yattaqiu itu bersandar. Cuman maknanya di sini makna muradnya itu meletakkan kepalanya. Jadi menyandarkan kepalanya gitu maksudnya kan. Yattaqiu itu menyandarkan kepalanya atau meletakkan kepalanya siapa Nabi. Yattaqi itu meletakkan atau menyandarkan kepalanya siapa Nabi fi khajri dalam pangkuan saya. Dalam pangkuan saya diaisakan
Padahal wa ana kali bermula saya, padahal saya itu khaidun orang yang haid, sumaya qaru kemudian membaca siapa Nabi Al-Qur'an pada Quran. Membaca Al-Qur'an pada Quran. Ini mesranya Rasulullah dengan Nabi. Siti Aisyah luar biasa kan. Dan Siti Aisyah enggak malu-malu menceritakan supaya kita umatnya niru, kemesraannya ditiru kan. Nabi biasa kan meletakkan kepalanya beliau di pangkuan Siti Aisyah. Padahal waktu Siti Aisyah sedang haid, Rasulullah sambil baca Al-Quran. Nah ini diambil keterangan boleh kita bersentuhan dengan orang yang men. Karena orang yang men itu statusnya suci. Dari hadis ini Imam Nawawi berpendapat kan Siti Aisyah ini kan men. Nabi baca Quran di pangkuannya. Oleh Imam Nawawi diambil pendapat berarti orang baca Quran di dekat tempat yang najis itu boleh. Siti Nabi kan bersadaran di pangkuannya. Siti Aisyah kan main itu kan barangnya najis. Nah itu maknanya gitu kan. Berarti baca Quran di tepi kan di dekat barang yang najis itu boleh. Itu untuk Imam Nawawi berdasarkan hadis ini. Nah, jadi misalkan saking ahlinya baca Quran sampai dekat sini baca Quran. Itu kan di tempat yang dekat najis. Nah, itu menurut beliau Imam Nawawi itu kan boleh baca di dekat tempat yang najis. Cuman ya makruh. Cuman hukumnya makruh. Cuman boleh. Nah. Dan diambil kata Imam Qurtubi berpendapat ini juga diambil boleh orang sedang sakit sholat. Kemudian dia bersandar orang yang main, istrinya sedang main. Dia sakit tidak bisa berdiri atau duduk terbersandar dengan istrinya. Kalau istrinya main itu boleh. Disamakan dengan Nabi ini baca Quran, dia bersandar Siti Aisyah, terus Siti Aisyah sedang main. Qala berkata Sahih Bukhari hadatsana Al-Makki ibnu Ibrahim, qala Al-Makki hadatsana Hisam an Yahya ibnu Katsir an Abi Salamah anna Zainab binta Umi Salamah hadasat itu menceritai siapa Zainab menceritai pada Abi Salamah anak Ummu pada sunya Ummu Salamah hadasat itu menceritai siapa Ummu Salamah menceritai pada Zainab apa? Babuman bab menerangkan orang sama yang menyebut siapa man an-nifasa pada nifas disebut khaidun pada khaid wal khaidu dan khaid nifasan pada nifas. Ini bab menerangkan orang yang mengatakan nifas itu ya khaid memang salah satu nama khaid ini nifas. Jadi nifas dikatakan khaid ketika ini nifas. Memang dua hal ini ada kaitannya, ada hubungannya. Qala Imam Bukhari hadatsana Al-Makki ibnu Ibrahim qala Al-Makki hadatsana Hisam an Yahya ibnu Katsir an Abi Salamah menunjukkan anak Zainab ibna Ummi Salamah itu hadasat menceritai siapa Zainab binti kan menceritai pada Abi Salamah anak Ummu Salamah itu hadasat Ummu Salamah pada Zainab. Qala berkata siapa Ummu Salamah bainama ana dalam antara bermula saya mak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mutajiatun itu tidur fi khomisotin di dalam kemul atau selimut yang lorek-lorek itu bergambar-gambar fi khomisotin dalam kemul atau selimut yang lorek-lorek ada gambar-gambarnya ada coret-coretnya jadi enggak satu warna itu kan lorek-lorek idkhitu tiba-tiba khat siapa saya idkhitu tiba-tiba khat siapa saya ketika saya khat waktu itu belum ketus khed. Fansalatu maka pergi dengan menyamar siapa saya keluar atau pergi dengan menyamar siapa saya ya supaya Nabi itu enggak tahu pelan-pelan gitu kan. Fansalatu maka pergi atau keluar dengan menyamar siapa saya fakhadtu maka mengambil siapa saya mengambil siapa khidoti pada pakaian khusus khed waktu khed siapa khid pada pakaian waktu khed saya pakaian yang dipakai khusus waktu khed siapa khidoti pada pakaian waktu khed saya pola berkata siapa Nabi ketika Nabi tahu anufisti ya kan anufisti adakah khed siapa kamu qultu berkata siapa na'am iya ya Rasulullah
Akhirnya fada'a maka memanggil siapa Nabi ini pada saya, fatoja'tu maka berbaring siapa tidur siapa saya mau bersama Nabi fil khomila. Jadi khidot itu ini fil khomilati dalam pakaian hitam. Dalam pakaian hitam. Nah ini Ummu Salamah cerita, saya pernah tidur bersama Nabi satu selimut. Nah ini ya Pak. Jadi kalau tidur selimut itu ada hadis ya Pak Rajab. Nah ini perlu ditiru dan diniati tiba Nabi. Terus selimut ini Pak, caklan. Nah, jadi jangan ada punggung Pak. Jangan ada punggung ini, rugi ini. Ini satu selimut. Kemudian kita tahu seket. Dia seket. Kata Ummu Salamah, saya keluar tuh pelan-pelan. Bapak saya malu. Saya malu. Nanti gara-gara saya ini terus Nabi dapat wahyu bahwa Nabi itu pernah tidur dengan istrinya. Bukan men. Wah malu saya itu maksudnya kan. Maka saya pelan-pelan keluar. Terus saya ganti pakaian spesialis untuk waktu haid. Dari hadis inilah dianjurkan. Nah ini mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tadi saya sudah kasih tahu. Ini artinya seorang perempuan itu dianjurkan kan punya pakaian khusus waktu main. Nah, dekat sini kan. Ayo agak main. Jadi apalagi perempuan sekarang itu kan pakaiannya satu lemari penuh ya. Jadi sisihkanlah berapa pakaian lembar gitu khusus untuk waktu ini pakai waktu main. Nah, apa? Yang merah pakainya. Berarti tanda merah men gitu. Jadi laki-laki nggak usah nanya dah Jam. Oh berarti merah berarti men. Cerdas sih kok Jam ini kan. Jadi ada kodenya kan. Nah, itu harus. Jadi nggak usah nanya-nanya. Oh berarti kalau istri saya ganti merah ini berarti nggak sholat ini. Maka Nabi terus tanya, Nabi kan tahu nih, duh kamu kait anu pisti, kamu kait tapi kan tahu itu pakainya. Ini baru ucap Nabi anu pisti. Qultu Nabi ya Rasulullah. Iya saya kait. Akhirnya Nabi panggil sini, enggak apa-apa tidur. Akhirnya Nabi tidur lagi, satu selimut lagi. Nah ini jangan sampai main terus maruku sekarang nggak bisa dipakai terus jauh, jangan. Jangan Nabi ini kan masih satu selimut masih biasa. Jangan karena nggak bisa dipakai terus wah pindah kamar. Karena yang dilarang oleh Allah kan fatazil nisafil mahid, ya kan jauhilah kan jima atau mengumpuli istri fil mahid. Nah, dilarang kan itu. Masalah tidur satu selimut satu sarung berdua, wah nggak masalah itu. Enjoy saja. Yang penting innamal amalu biniat saja, sudah diniati. Bab mubasharatil khaidi, bab menerangkan bersentuhan kulit pada orang yang men. Bersentuhan pada orang yang men. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Qabisa qala Qabisa hadatsana Sufyan an Mansurun an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat Aisyah kuntu ada siapa saya agtasiltu mandi siapa saya anayo saya wa nabiyu. Jadi karena ada isim dohir mau diatapkan domir mustatir kan maka dipisah. Wa in ala dharim rafin muttasil atau tafassil fi dhamiril fasil. Iya itu kan apa? Oh iya saya ini tunjukkan tahu apa berarti tulis story kan. Maka saya kata Gus Bak kan gitu kan. Kalau yang masih hafal itu berarti belum store kan. Nah, sama kan sudah store makanya enggak apa. Min inain dari wadah air wahidin yang satu. Kilana bermula keduanya kita itu junubun orang yang sinabah. Wakana dan ada siapa Nabi itu yakmuru perintah siapa Nabi ini pada saya. Fa'ataziru maka memakai kain, memakai sarung. Fa'ataziru maka memakai kain siapa saya. Fa'yubasiru maka bersentuhan kulit. Nah siapa Nabi ini pada saya. Wa anak khalif bermula saya. Khaidun itu orang yang haid. Wakana dan ada siapa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam yukhriju itu mengeluarkan siapa Nabi ra'sahu pada kepalanya Nabi ilayya kepada saya wa huwa khalif bermana Nabi itu muktakifun orang yang i'tikaf fa'silu maka membersihkan. Nah dia kan membersihkan siapa saya pada ra'sahu wa anaka idun khalif bermana saya itu khaidun orang yang haid. Nah ini bab mubasharatul haid. Jadi bersentuhan kulit orang yang haid itu enggak masalah. Bahkan coba sampai Siti Aisyah cerita, saya itu mandi sama Nabi. Ini mandi sinabat. Sama-sama mandi kan. Satu tempat air, saling ibu berarti kan bersentuhan kulit. Nah, wah begitu indahnya kan. Bahkan Siti Aisyah cerita, ketika saya men
kan saya disuruh Nabi untuk pakai katakan kain di sini kan sarung. Nah, terus bersentuhan kulit. Nah, bersentuhan kulit enggak masalah. Bahkan Rasulullah ini kayak tadi kan itikaf, beliau mengeluarkan kepalanya dari masjid ya kan, nampak, kemudian disisir Siti Aisyah, dibersihkan Siti Aisyah kotorannya waktu Siti Aisyah sedang haid. Nah, mubasyarah bersentuhan kulit terhadap orang yang men itu ada 3 hukum. Yang pertama haram kalau sampai menyebabkan jima. Jadi gara-gara bersentuhan terus dia jima. Nah, itu haram. Bahkan jima orang yang sedang men itu dalam sebuah hadis diceritakan yatasaddaqu bidinarin au binis bidinarin. Orang itu dianjurkan bersedekah 1 dinar atau separuhnya dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram. Jadi orang men saking gak tahannya kan dikumpuli. Itu ada yang berpendapat orang ini dikenakan bayar kafarat untuk bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Ini mubasyarah yang sampai terjerumus pada apa? Pada jima. Bahkan kalau meyakini halalnya kufur. Karena barang haram diyakini apa? Halal. Taufik kan gitu kan? Nah, barang yang sudah yakin jelas-jelas itu dilarang oleh Allah kan, fa'tazilun nisa'afil mahid. Nah, tahu-tahu dikumpuli, maka haram, bahkan diyakini malah jadi kufur, malah jadi kafir. Yang kedua ada mubasyarah, itu ulama ijma'. Tadi kan kalau jima orang haid itu kan ulama ijma' haram. Sekarang ada yang kedua mubasyarah ya fima baina surah wa tahti rubah. Jadi mubasyarah itu antara fima fauqa surah. Jadi di atasnya apa? Pusar dan di bawahnya lutut. Jadi lutut ke bawah atau pusar ke atas itu semua ulama ijma' halal, enggak masalah. Coba kan. Jadi yang kedua mubasyarah antara pusar ke atas terus apa ini lutut ke bawah. Itu ulama ijma' gak masalah. Nah yang masalah yang tengah-tengah ma baina surah arba ini Pak. Ini. Nah, yang ketiga mubasyarah antara ma baina surah arba itu kata Abu Hanifah haram. Kata Imam haram. Bahkan itu termasuk pendapatnya Imam Malik. Cuman mayoritas ulama termasuk madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu enggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah jima. Nah ini kan karena Nabi pesan isna'u kula syai'in ila nikah. Isna'u kula syai'in ila nikah. Lakukan semuanya ila nikah kecuali jima. Nah, isna'u kula syai'in ila nikah. Lakukan semua apa saja kecuali jima. Dibalik gimana? Yang istri pegang kita di atas. Oh enggak masalah. Jadi gini, maaf ini enggak apa-apa. Jadi gini. Ini gini, misalkan gini, kasarnya ngomong gini. Kemaluan laki-laki ini kalau dimainkan dengan diri sendiri kan haram sampai keluar. Tapi kalau dimainkan istrinya enggak apa-apa. Halal-halal saja. Nah, jadi enggak apa-apa Sul. Jadi saja itu kan. Jadi coba berarti cerdas sama dia. Itu memperjelas ya, supaya gak ragu-ragu. Iya, ini gak masalah ya kan. Jadi ada 3 tadi kan. Nah, yang pertama ijma' haram, ya kan kalau jima. Yang kedua ijma' adalah boleh kalau mubasyarah pusar ke atas dan lutut ke bawah. Nah, yang tengah-tengah tadi kan menurut Imam Abu Hanifah haram, bahkan pendapat Imam Malik juga sependapat, teman mayoritas ulama termasuk madhab Syafi'i, Imam Ahmad nggak masalah, yang penting tidak jima. Termasuk dibalik tadi. Qala berkata siapa Imam Bukhari, kata sana Ismail Ibnu Khalil qala Ismail akhbarana Ali ibnu Musyir qala Ali akhbarana Abu Ishaq huwa bermula Abu Ishaq itu As-Saibani an Abdurrahman ibnu Aswad an Abi dari bapaknya Abdurrahman an Aisyah qalat Aisyah kanat ada ikhdana siapa salah satu kita itu idza kanat apabila ada siapa ikhdana khaidun tu khaid fa arada maka mengendaki siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ayyubasyiro padanya bertemu kulit, bersentuhan kulit. Coba bersentuhan kulit siapa Rasulullah pada ihdana amaro, maka perintah siapa Rasulullah pada ihdana. Isinya perintah antataziro kan, hendaknya memakai sarung, bersarungan, memakai kain kan kata orang sini kan. Siapa ihdana fi fauri khaidotiha, di dalam waktu deras haidnya, fi fauri khaidotiha, dalam waktu deras haidnya ihdana. Sumayu basiru, kemudian bersentuhan kulit siapa Rasulullah pada ihdana. Qolat berkata siapa Aisyah, wa ayyukum bermula mana kamu semua, wa ayyukum bermula mana kamu semua, yamliku itu bisa menahan, yamliku itu bisa menahan siapa ayyukum irbau pada hajatnya ayyukum al-jima. Wa ayyukum bermula mana kamu semua, yamliku itu bisa menahan siapa ayyukum irbau pada hajatnya ayyukum itu jima. Kama kana sebagaimana ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yamliku itu bisa menahan siapa nabi irbau pada hajatnya nabi. Taba'a ikut pada Ali Khalidun siapa Khalid, jadi Khalid ikut Ali meriwayatkan hadis an Syaibani dari Syaibah. Nah ini laki-laki Siti Aisyah luar biasa, beliau ini kan salah satu di antara istri kami, istri Rasulullah kan, itu ketika haid terus Nabi mau mubah syaro. Coba, ini kan tidak malu-malu kan, supaya umatnya tahu bahwa orang haid itu boleh mubah syaro. Nah Nabi perintah kami supaya pakai kain. Nah sudah bersepuluh. Siti Aisyah memberikan alasan, coba walau seperti itu, coba manakah di antara kalian kata Siti Aisyah yang bisa menahan itunya, kan? Menahan apa? Ketika kumpul suami istri tergoda ketika men, seperti Rasulullah enggak ada. Jadi Rasulullah kayak gitu enggak sampai tergoda apa? Mengumpuli istrinya dalam keadaan men. Nah ini artinya kalau kamu bisa enggak tergoda ya monggo. Nah itu mana monggo. Kalau enggak tergoda ke situ sampai mengumpuli istrinya dia jima. Seperti Rasulullah. Maka wa ayyukum yamliku irbau. Coba mana di antara kalian yang mampu menahan syahwatnya, nafsunya, hajatnya seperti Rasulullah. Ini artinya kalau kamu tidak mampu ya jangan niru itu, nanti bahaya nanti berbahaya. Qala berkata si Bukhari hadasan Abu Nu'man, qala Abu Nu'man hadasan Abdul Wahid, qala Abdul Wahid hadasan As-Saibani, qala Saiban hadasan Abdullah ibnu Saddad, qala Abdullah sami itu mendengar siapa Maimunah takul kali berkata Maimunah, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza aroda apabila menghendaki siapa Rasulullah ayyubasyira padananya bersentuhan kulit siapa Rasulullah imra'atan min nisaihi yang sebagian daripada beberapa istrinya Rasulullah amaro maka perintah siapa Rasulullah pada imra'atan fatazarat maka memakai kain, memakai sarung siapa imro'ah wa ya kali bermula imro'ah itu khaidatun wa ya kali imro'ah itu khaidatun khaid warwahu par hadis Sufyan anis Syaibani. Tadi Siti Aisyah, sekarang Maimunah. Ini kan kalau banyak istri pasti banyak menceritakan. Nah kalau istri satu ya itu aja baru jam. Nah ini coba kalau Rasul kan Siti Aisyah cerita Siti, berarti Nabi itu adil, tidak pilih kasih. Dengan istri yang lain pun juga begitu, itu maknanya kan. Nah ini maka kalau Pak Zuri punya istri dua harus adil kayak ini sampai hal ini terus Nabi adil kan. Tidak hanya dengan Siti Aisyah, sampai dengan yang lain pun juga istri dengan yang lain juga adil. Nah itu kehebatan Rasulullah, memang namanya Nabi kan jadi contoh. Bab tarkil haidi, bab meninggalkannya orang yang haid as-shauma pada puasa. Orang yang main itu memang haram enggak berpuasa. Makanya perempuan ini yang masih main itu kan tiap bulan, setiap Ramadan kan punya hutang puasa. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadasan Sa'id ibnu Abi Maryam. Qala Sa'id akhbarona Muhammad ibnu Ja'far qala Muhammad akhbaroni Zaidun. Huwa bermula Zaid itu ibnu Aslam an Iyadin dari Iyad ibni Abdillah an Abi Sa'id al-Khudri. Qala Abi Sa'id kharaja keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar fi adha dalam idul adha au fi fitin atau idul fitri rawinya ragu ilal musola ke tempat sholat. Famarro maka lewat siapa Rasulullah ala nisa'i bertemu beberapa orang perempuan. Akhirnya faqala maka berkata siapa Rasulullah ya ma'syaron nisa'i wahai golongannya beberapa orang perempuan. Tasoddaqna bersedekahlah kamu semua, tasoddaqna bersedekahlah kamu semua. Fa ini karena sesungguhnya saya uritu itu diperlihatkan. Fa ini karena sesungguhnya saya uritu itu diperlihatkan siapa saya kum pada kamu semua. Aktsaru ahli nari pada lebih banyaknya penduduk neraka.
Fakulna maka berkata siapa nisa, wabima dan sebab apa? Wabima dan sebab apa ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sebab apa kami kok menjadi penduduk mayoritas neraka? Qala berkata siapa Nabi, tukthirna, memperbanyak siapa kamu semua alakna pada melaknat. Kamu sering marah-marah dengan suami kamu. Watakfurna dan mengufuri siapa kamu, mengufuri nikmat siapa, mengufuri siapa kamu, al-asyirah pada kenikmatannya suami, al-asyirah pada kenikmatan suami. Maro'aitu tidak melihat siapa saya, kata Nabi, min naqisati aklin, pada beberapa orang yang kurang akalnya, min naqisati aklin, pada beberapa orang yang kurang akalnya, wadinin dan agamanya, adhaba yang bisa menghilangkan siapa naqisat itu, lilub birojuli kepada akalnya orang laki-laki, lilub birojuli kepada akalnya orang laki-laki, al-khazimi yang tangguh, yang teguh atau hatinya, yang tangguh atau teguh hatinya, al-khazimi yang teguh hatinya, khazim teguh hatinya, teliti, tangguh itu khazim. Al-khazimi yang teguh hatinya, yang jeli, teliti, min ihdakuna daripada salah satu kamu semua. Ulna berkata siapa kita, wama dan itu apa? Luksonu dinina bermula kurangnya agama kita. Di mana letak kita dikatakan agama kita kurang ya Rasulullah? Wa aklina dan akal kita ya Rasulullah. Kok agama kita dikatakan kurang? Akal kita dikatakan kurang itu gimana ya Rasulullah? Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaisa adakah tidak ada syahadatul mar'ati apa penyaksiannya orang perempuan itu mislanis fi syahadati rajuli, itu seperti separuh saksinya, itu seperti separuh saksinya orang laki-laki. Jadi kalau laki-laki satu itu banding dua perempuan. Qulna berkata siapa kita, bala ya Rasulullah. Qala berkata siapa Nabi, nah itulah fadzalika maka bermula itu syahadatul mar'a mislanis fi syahadati rajul. Fadzalika maka bermula itu syahadatul mar'ati mislanis fi syahadati rajul, itu minuksoni akliha karena kurang. Itu karena kurang akalnya, itu karena kurang akalnya mar'ah. Alaisa adakah tidak ada apa perkara, isinya perkara itu idza khadat apabila khat siapa mar'ah, lam tusolli maka tidak sholat siapa mar'ah, walam tasum dan tidak puasa siapa mar'ah. Qulna berkata siapa kita, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Qala bi fadzalika maka bermula itu idza khadat lam tusolli. Apa? Ya ini kan perempuan ini kan. Kulna berkata siapa kita, bala ya Rasulullah. Qala berkata siapa Nabi, fadzalika maka bermula itu idza khadat lam tusolli itu min nuksoni diniha, itu itu karena kurang agamanya mar'ah. Jadi bab seorang haid itu ketika puasa harus tidak puasa. Jadi kalau puasa malah nggak sah. Makanya setiap bulan perempuan itu Ramadan pasti punya hutang puasa sesuai dengan jumlah mainnya masing-masing. Ini ada riwayat dari Abu Al-Khudri, Rasulullah SAW keluar Idul Adha atau Idul Fitri ke tempat sholat. Sudah itu terus lewat ketemu rombongan orang perempuan. Terus Nabi bilang, ya Masyarun Nisa, bersedekahlah kamu semua, karena saya melihat kamu. Ini adalah menurut Ibnu Abbas itu ketika Rasul Isra wa Mi'raj ditunjukkan oleh Allah bahwa kebanyakan penduduk neraka itu perempuan. Tentu perempuan. Fakulna maka berkata siapa kita. Jadi satu orang yang berkata tapi karena mewakili orang banyak juga fakul. Nah walau yang ngomong itu misalkan satu orang tapi mewakili orang banyak yang sama fakulna. Wa bima ya Rasulullah, sebab apa kami kok jadi mayoritas penduduk neraka? Terus Nabi menjelaskan, gini loh masalahnya, tukthirna alakna, kamu sering marah-marah dengan suami kamu, dikit-dikit marah. Bahkan kamu ini ngufuri nikmat apa? Suami. Sekian tahun sampai punya anak 45 kan, maksudnya nggak ada nikmatnya sama sekali. Kau bilang mas, selama nikah dengan sampai nggak pernah nikmat. Oh sampai punya 6 nggak nikmat kan? Kan apa diakal? Nah, itu ngufuri nikmat suami. Bahasa orang Jawa itu panas tahun, apa? Hujan sehari bela. Bahasa semua. Nah ini kenikmatan yang sekian tahun ini dapat gelangan, bukan masalah aja dunggit-dunggit. Wah mas, macam-macam kan yang ini yang itu.
Cuman perempuan ini kata Nabi punya kelebihan. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Ini harus kita sadari sama-sama. Ini Nabi yang bilang. Saya tidak melihat perempuan yang dianggap akalnya itu kurang dibanding laki-laki, bahkan agamanya kurang, tapi mampu membuat orang laki-laki yang cerdas, yang tangguh, gak berdaya di bawah ketiaknya. Nah, ini kan, ya kan banyak orang hebat, laki-laki yang tangguh hebat tergoda perempuan di bawah ketiaknya, tunduk. Nah, ini harus kita akui, ini kan orang yang hebat, katakan walaupun titelnya itu apa? Kiai Haji kan, doktor, ya kan? Kiai Haji doktor, ya kan? Tapi dia bisa kalah di bawah ketiaknya perempuan. Nah perempuan akhirnya ditanya Nabi, ditanya, ya Rasulullah, di mana wa manusulu dirina, di mana letak agama kita dikatakan kurang, akal kita dikatakan kurang di mana? Terus Nabi jawab, coba, alaisa syahadatul mar'ati misalnya syahadati rajul, coba. Kalau jadi saksi itu perempuan itu separuhnya laki-laki. Kalau ada saksi laki-laki satu, perempuan dua. Itu kan separuhnya. Nah, itu letaknya bahwa perempuan itu dianggap kekurangan kecerdasannya, daya ingatnya masih kalah dengan laki-laki secara umum. Yang kedua, letak perempuan dikatakan agamanya kurang. Coba, kamu itu kalau men tidak sholat, kalau men tidak puasa, berarti ada beberapa saat yang kamu nggak puasa, nggak sholat. Nah, nggak seperti laki utuh. Disitulah letak kamu dikatakan kurang agamanya. Makanya Nabi itu nggak ada Nabi perempuan. Nabi perempuan nyuruh umatnya sholat, kamu nggak sholat, sedang main, repot. Nah, repot ini kan. Nah dari hadis ini diambil pelajaran tasodakna fa ini ratukma ini bahwa sodako itu bisa menghapus murka Allah. Mestinya orang itu ahlin nar menjadi ahlul jannah. Nah ini. Maka karena Nabi itu tahu bahwa kebanyakan mayoritas neraka itu perempuan, maka Nabi sayang dengan umatnya, ditunjukkan teknisnya untuk menyelamatkan adalah caranya adalah bersodako. Berarti sodako itu bisa menjadikan mestinya orang itu dimurkai Tuhan, jadi disayang Tuhan. Itu sekali. Memang orang politik itu tidak pandang siapa saja, guru kiai, ulama, orang bodoh ya buruk semua. Itu kan gitu, tidak pandang orang walaupun ahli ibadah, semuanya kalau politik jadi buruk. Dan dari hadis ini kan Nabi ini keluar ke musola. Ini seorang pemimpin publik kan umum. Ini dianjurkan apa? Ngajak rame-rame serempak masyarakat ke masjid atau ke musola, seperti yang dikatakan Rasulullah. Nah ini, jadi sekali-kali pemimpin misalkan kades, kan? Jamaah di masjid, bagus ini anjurannya. Jangan kades di rumah saja, masyarakatnya suruh ke masjid itu nggak cocok. Ini Nabi yang contohkan Nabi kan. Ini disunatkan seorang pemimpin harus bersama masyarakat rame-rame ke tempat ibadah. Itu maknanya gitu kan. Nah, kemudian diambil lagi bahwa perempuan kumpul sholat id, musola ke masjid bersama laki-laki nggak masalah. Yang penting tidak timbul masalah, tidak timbul fitnah. Tidak timbul fitnah itu masalah. Kemudian dari hadis ini Nabi tadi kan memberi mauidhah perempuan. Ini diambil kesimpulan boleh mengadakan pengajian ibu khusus perempuan. Jadi kalau kita mengajarkan majelis taklim khusus ibu-ibu yang itu hadis ini. Nabi kan ceramah tadi khusus perempuan ya masyaroni nisa. Nah, kemudian ditangkap lagi dari hadis ini, wih kamu ini saya lihat menjadi penghuni neraka paling banyak. Ini boleh kadang-kadang ceramah memberi nasihat itu dengan hal-hal yang berat-berat. Nah, jangan yang senang-senang saja. Sekali-kali ditunjukkan yang berat, neraka, siksa kubur. Nah, jangan ditunjukkan fadhil saja yang senang-senang saja. Jangan. Sekali-kali tunjukkan yang berat-berat, yang susah-susah. Nah, seperti ini. Jadi jangan terus ditunjukkan yang fadhil yang senang-senang saja. Nah kemudian dari hadis lagi diambil kesimpulan yang namanya kufur itu tidak harus ngukufur kepada Allah, bisa ngufur ini nikmat. Maka kalimat kufur itu jangan diartikan orang itu nggak percaya dengan Tuhan, tidak. Yang dimaksud bisa juga ngufur ini nikmat. Seperti ini kan dia ngufuri suaminya. Nah, dari hadis ini diambil kesimpulan lagi boleh seorang murid kan adalah bertanya kepada gurunya kalau tidak paham. Seperti tadi perempuan itu ketika Nabi
mengatakan bahwa mereka itu orang yang agamanya dianggap kurang, akalnya dianggap kurang, mereka bertanya. Jadi kalau kita misalkan ngaji, ada yang nggak paham, bertanya ikuti ini. Tadi ada yang nggak paham bertanya kan, bertanya kepada Rasulullah. Dan yang ditanya jangan marah, Nabi kan nggak marah. Kalau bisa dijawab yang nggak enggak.